Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Melisa Fitria dengan NIM 124-20358, kelas PBA 2C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya supaya bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Nah, jawabannya adalah Indonesia sebenarnya cukup strategis secara geografis karena berada di jalur perdagangan dunia dan juga punya sumber daya alam yang kaya. Pemerintah memanfaatkan posisi ini dengan menjalin kerjasama ekonomi dan pertahanan, misalnya lewat ASEAN, G20, dan program Indo-Pacific Outlook. Contohnya, pembangunan pelabuhan besar seperti di Patimbun dan infrastruktur IKN di Kalimantan. Nah, ini menunjukkan bagaimana wilayah yang tadinya itu kurang strategis dijadikan pusat pertumbuhan yang baru. Nah, dengan begini, ekonomi tidak cuma berputar di Jawa saja, tapi bisa merata. Jadi manfaat geopolitik itu bisa terasa sampai ke daerah-daerah lewat lapangan kerja, pembangunan, dan akses logistik. Kemudian, pertanyaan nomor 2 adalah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi Indonesia? Nah, jawabannya adalah menurut saya pemerintah itu perlu melakukan beberapa hal. Nah, diantaranya seperti perkuat diplomasi regional dan global. Nah, jangan cuma jadi penonton tapi juga pemain. Misalnya bersikap aktif dalam isu Laut Cina Selatan agar kedaulatannya itu tetap terjaga. Kemudian juga fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar seperti Natuna dan Papua, biar tidak gampang dimasuki oleh pengaruh asing. Kemudian juga meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, karena geopolitik bukan cuma soal lokasi, tapi bagaimana orang Indonesia ini bisa bersaing di dunia global. Contoh konkretnya, Indonesia saat ini lagi gencar kerjasama dengan Jepang dan Korea dalam hal investasi baterai listrik yang bisa menjadikan Indonesia pusat energi hijau di Asia Tenggara. Yang ketiga, pengertian geostrategi dan hubungannya dengan geopolitik. Geostrategi adalah cara atau rencana jangka panjang suatu negara dalam memanfaatkan kondisi geografisnya untuk mencapai tujuan nasional seperti keamanan, kesejahteraan, atau kekuasaan. Sedangkan geopolitik adalah kondisi atau realitas posisi geografis suatu negara yang bisa berpengaruh dalam hubungan politik, ekonomi, dan militer antar negara. Hubungannya seperti ini. Geopolitik itu seperti papan catur atau realita yang ada. Sedangkan geostrategi adalah langkah permainannya atau cara menyikapi kondisi itu. Nah, jadi Indonesia itu harus pandai membuat strategi dari letak geografis yang penting itu. Pertanyaan nomor 4. Contoh nyata dari penerapan geostrategi yang dilakukan Indonesia. Nah, salah satu contoh nyata sekarang ini adalah pembangunan IKN di Kalimantan. Ini bukan cuma soal pindah ibu kota, tapi langkah strategis untuk pemerataan ekonomi, pengamanan wilayah tengah dan timur Indonesia, kemudian mengurangi beban Pulau Jawa. Contoh lainnya adalah pembangunan tol laut yang jadi strategi untuk memperkuat konektivitas antar pulau dan menjadi wilayah maritim dari pengaruh asing atau ancaman penyelundupan. Pertanyaan nomor 5. Kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia. Nah, menurut saya, kendala utamanya adalah korupsi dan birokrasi yang lambat. Meski sudah ada sistem e-government dan transparansi anggaran, praktik di lapangan masih banyak oknum yang bermain. Contohnya, dalam kasus korupsi di Basarnas dan Kementerian Pertanian yang terjadi baru-baru ini, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih belum menyentuh akar masalah. Selain itu, minimnya partisipasi publik itu juga dapat menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang belum kritis terhadap kebijakan pemerintah karena kurangnya literasi politik. Pertanyaan nomor 6.
Contoh beragama yang berlebihan dan ekstrim serta posisi orang moderat. Contoh beragama yang berlebihan itu seperti mengharamkan semua hal yang sebenarnya mubah atau boleh. Misalnya menganggap musik atau seni budaya itu sebagai sesuatu yang pasti haram tanpa mempertimbangkan konteks. Contoh sikap ekstrim yang beragama itu seperti mengkafirkan sesama muslim hanya karena beda pandangan mazhab atau pilihan politik. Kemudian, melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa kasus penyerangan rumah ibadah atau ormas tertentu. Posisi orang moderat itu berada di tengah-tengah, tidak kaku dan juga tidak terlalu longgar. Misalnya, tetap menjalankan agama dengan baik, tapi terbuka terhadap perbedaan. Ia bisa dialog dengan siapapun, termasuk yang beda keyakinan, tanpa harus merasa terancam atau mengancam. Contohnya bisa dilihat dari gerakan Islam Nusantara yang mengajak umat Islam untuk tetap teguh dengan ajaran agama, tapi juga menghargai kearifan lokal dan damai dengan semua golongan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.